kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di-subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Men. Hari ini Selasa 19 Mei 2020, kita akan melihat keseruan Zoom meeting, Outreach Meeting RVP 5 FGB MFI Regional DKI 4 dengan tema Miracle on the Second Mile. Pembicara hari ini adalah Bapak Stephen Purwanto, seorang Direktur PT Lipo Karawaci Tbk dan juga Gembala Sidang GBI Junction serta pembina Yayasan Shekinah Glory. Saksikan video ini dari awal hingga pada akhirnya ya guys. Terima kasih. Babilonia atau kerajaan Babel. Babel itu adalah kerajaan dunia pertama yang menguasai hampir seluruh permukaan bumi. Kemudian setelah kerajaan Babel tumbang, digantikan oleh kerajaan yang namanya Media Persia. Kekuasaan daripada Media Persia sedikit lebih kecil, tapi juga hampir seluruh muka bumi. Lalu kemudian setelah kerajaan Media Persia tumbang, muncullah yang namanya kerajaan Greka atau Yunani. Dan kita mengenal ada pemimpin-pemimpinnya seperti yang namanya Alexander the Great, ya, yang menguasai hampir seluruh bangsa-bangsa. Dan kemudian setelah itu muncul yang terakhir kerajaan namanya Romawi. Nah, pada waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus itu hidup pada waktu kerajaan Romawi berkuasa atas seluruh permukaan bumi. Seperti saudara lihat di dalam peta yang ada di depan kita. Kerajaan Romawi itu yang berwarna oranye ini menguasai dari Afrika di bawah sampai sebagian dari Asia dan terus sampai ke Eropa. Ya. Itu luas daripada jangkauan kerajaan Romawi. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat dari bentuk kerajaan Romawi ini, di tengah-tengah daripada dua benua ini, yaitu benua Afrika dan benua Eropa, di tengah-tengahnya adalah Israel. Israel juga termasuk salah satu negara yang berada dalam jajahan Romawi pada waktu itu. Dan Israel mempunyai posisi yang sangat strategis karena berada di posisi persis di tengah-tengah yang menghubungi antara Eropa di utara dan Afrika di selatan. Ya. Dari sudut segi pandang commerce atau perdagangan, maka posisi Israel menjadi sangat-sangat krusial. Pada waktu itu, sebelum semuanya terjadi, kerajaan Romawi membangun satu jalan khusus di sekitar Yerusalem, dan jalan itu panjangnya kurang lebih 1 mil. Dari jalan itu, semua perdagangan rempah-rempah ataupun barang-barang tertentu dari Afrika yang mau dibawa untuk Kaisar Romawi itu harus melewati jalan darat, yaitu jalan 1 mil ini. Begitu juga barang-barang atau perdagangan dari Eropa yang dijual belikan ke Asia dan ke Afrika akan melewati jalan ini. Saudaraku, pada waktu itu semua harus dipikul, semua harus ditenteng sendiri. Nah, pada saat itu pemerintah Romawi, Kaisar Romawi itu mempunyai satu kebijakan. Setiap kali mereka melewati jalan itu, serdadu-serdadu Romawi itu mempunyai kesempatan untuk berjalan tanpa beban. Dan yang harus memikul beban, semua beban apapun yang mereka bawa, itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka temukan di pinggir jalan. Jadi katakanlah ada orang-orang Yahudi yang sedang memacul ladangnya gitu ya. Ketika salah satu tentara Romawi sedang berjalan, maka tentara Romawi itu berhak memerintahkan siapapun orang-orang Yahudi
yang ada di situ untuk memikul beban atas nama Kaisar untuk berjalan 1 mil. Lama-kelamaan yang disebut land bridge ini menjadi sesuatu yang nyaman bagi pemerintahan Romawi. Lama-kelamaan land bridge ini diekspansi sampai seluruh Asia, mulai dari Yerusalem seluruhnya. Jadi 1 mil digantikan oleh orang berikutnya. Terus kemudian 1 mil lagi digantikan oleh orang. Nah, saudara, hal ini membuat satu kebencian yang luar biasa dari antara orang-orang Yahudi terhadap orang Romawi. Ya. Karena hal tersebut akhirnya membuat orang-orang Yahudi itu merasa orang-orang Romawi ini, tentara Romawi ini bertindak semena-mena. Sekalipun mereka sedang mengasuh anaknya, mereka sedang memacul ladangnya, mereka sedang melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu, mereka akan dipaksa untuk meninggalkan semua pekerjaannya dan memikul beban sejauh 1 mil. Nah, saudaraku, karena itu terjadi, maka menjadi satu kebiasaan di antara orang-orang Yahudi. Mereka memikul beban itu dengan bersungut-sungut, atau mereka sama sekali tidak bicara dengan orang yang memerintahkan mereka. Katakanlah saya salah satu orang Yahudi yang sedang bekerja di ladang. Kemudian ada lewat seorang Romawi, dan dia akan memerintahkan saya untuk meninggalkan semua pekerjaan saya, memikul beban yang dia bawa atas nama Kaisar, dan saya harus memikulnya sepanjang 1 mil. Nah, keadaan itu akan membuat manusia, orang-orang Yahudi pada waktu itu, benci total terhadap orang-orang Romawi. Itu sebabnya berkali-kali kalau saudara lihat di dalam Alkitab, orang-orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus sendiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka muak dijadikan budak terus-menerus oleh orang-orang Romawi pada waktu. Nah, saudaraku, singkat cerita, menjadi satu kebiasaan untuk mereka memikul beban dengan bersungut-sungut, minimal dengan muka yang sangat pahit gitu ya, karena itu sesuatu yang terpaksa mereka harus kerjakan. Kemudian tampillah seorang anak tukang kayu, namanya Yesus dari Nazaret. Yesus mengajarkan satu teologi yang berbeda dengan yang diajarkan oleh para ahli-ahli Taurat atas dasar hukum Musa. Dan Yesus anak tukang kayu ini berkata begini, kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kananmu. Kalau kamu diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, maka berjalan bersama mereka 2 mil. Nah, saudaraku, dari sini saudara bisa melihat latar belakang dari pengertian apa yang Yesus sampaikan. Saudara bisa bayangkan, seandainya kita adalah orang Yahudi pada waktu itu, berjalan 1 mil saja, itu kita kerjakan dengan sangat-sangat terpaksa. Sekarang anak tukang kayu berkata kepada kita, mengajar di satu tempat, dan berkata, kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat dari apa yang baru saja kita baca di Matius 5, kalau saudara baca dari ayat pertama, saudara bisa melihat posisi di mana Yesus sedang mengajar atau membicarakan peristiwa itu. Ya, Matius 5 ini bicara tentang khotbah di bukit. Ya, Yesus sedang memberikan satu pernyataan atau satu firman Tuhan, yaitu dengan yang biasa kita kenal dengan khotbah di bukit, ucapan bahagia. Nah, saudaraku, posisinya ada di satu tempat di dataran tinggi. Kalau saudara yang pernah di Israel sudah tahu, bukit yang disebut Mount of the Altitude itu ada di wilayah yang namanya dataran tinggi Korazim Plateau. Itu adalah dataran tinggi yang letaknya sedikit di utara daripada Danau Galilea. Dan disitulah Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Setelah mengucapkan kata-kata bahagia, dia menyelipkan kata-kata ini. Kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau kamu diminta bajumu, beri jubah. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti.
Tapi saya ingin coba ajak saudara untuk mengerti tadi setelah saya jelaskan latar belakangnya, bahwa secara historical memang ada yang namanya land bridge, di mana orang-orang Yahudi memang berhak dipaksa by law untuk berjalan 1 mil memikul beban atas nama Kaisar Romawi. Nah, saudaraku, tapi sebetulnya ada satu rahasia rohani yang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan perlu belajar mengenal. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk mengesampingkan sedikit hal tadi. Dan sekarang sebelum kita masuk ke sini, saya nanti kalau saudara lihat ya, saudara bisa melihat yang namanya di kitab Keluaran 21. Kitab Keluaran 21 itu bercerita tentang yang namanya perbudakan yang terjadi. Mungkin saudara pernah mendengar yang namanya tahun Yobel. Berapa saudara yang pernah mendengar ungkapan ini, tahun Yobel? Saudara tahu apa artinya tahun Yobel? Tahun Yobel atau the year of jubilee itu adalah tahun ke-7 dari hitungan kalender Ibrani. Nah, pada tahun Yobel terjadi sesuatu yang luar biasa. Semua orang yang adalah budak, dia harus dibebaskan pada tahun Yobel. Semua yang menjadi tawanan harus dibebaskan pada tahun Yobel. Bahkan yang berhutang pun harus dibebaskan pada tahun Yobel. Nah, saudaraku, yang terjadi adalah seperti ini. Mereka akan bekerja, dipaksa untuk bekerja selama 6 tahun. Kemudian pada tahun Yobel, mereka akan dibebaskan. Tetapi kitab Keluaran 21 menyatakan begini. Jadi pada waktu itu, ada satu kejadian. Dan firman Tuhan menyatakan begini kepada Musa. Musa, beritahu kepada orang Israel, apabila pada tahun Yobel, semua budak yang lahir, ketika budak itu ada di rumah pemilik atau tuan sang landlordnya, budak itu mempunyai anak-anak. Anak-anak itu menjadi milik daripada tuannya. Dan setelah tahun Yobel, pada tahun Yobel itu budak itu sendiri yang harus dibebaskan. Nah, tetapi kalau budak itu sendiri berkata, aku nggak mau pergi, aku nggak mau dibebaskan, aku mau tetap mengabdi kepada tuannya, karena cinta. Nah, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh kitab Keluaran 21 ya. Saya nggak akan bacakan semuanya. Saya bacakan ayat 5 dan ke-6. Ini firman Tuhan katakan. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudaraku, jadi yang terjadi seperti ini. Apabila pada tahun Yobel sekalipun, di mana seorang budak itu tidak lagi harus dihukum, tidak lagi harus hidup sebagai budak, dan dia berkata kepada tuannya, karena cinta, aku tetap akan mengabdi kepada tuanku. Maka tuannya memberikan tanda di telinga. Dan melakukan ini, melakukan itu. Termasuk merubah nama daripada budaknya. Nah, saudaraku, saya sedikit melencengnya. Kalau saudara mungkin tahu orang-orang kulit hitam di Amerika. Latar belakang historical, itu mereka adalah keturunan budak-budak yang diambil dari Afrika. Diperdagangkan sampai turun-temurun, dan mereka menjadi warga negara yang puji Tuhan sekarang mereka mempunyai hak yang sama persis seperti orang-orang yang lain. Saudaraku, orang-orang kulit hitam di Amerika, namanya Smith, namanya Williams, namanya McDonald, namanya O'Brien, dan sebagainya. Ini adalah nama-nama Eropa. Kenapa mereka bisa punya nama-nama seperti itu? Karena dulu nenek moyang mereka tinggal di keluarga O'Brien. Dan kemudian mereka mengadopsi nama itu menjadi nama mereka. Bahkan pada waktu perbudakan dihapuskan, mereka berhak menerima warisan daripada keluarga yang dulunya mempekerjakan. Dan itu asal-usulnya dari Alkitab. Bahwa orang-orang Ibrani juga diberitahu oleh Tuhan melalui Musa. Bahwa setelah tahun Yobel, kalau budak-budak itu tetap bekerja di rumah daripada pemilik budak itu, maka budak itu tidak lagi disebut sebagai budak, tapi dia menjadi bagian daripada keluarga. Nah, saudaraku, Alkitab mencatat begini, kalau budak itu berkata begini, sekalipun ini adalah tahun Yobel, sekalipun aku punya hak
untuk keluar dan tidak lagi menjadi budak. Tetapi karena cinta, aku akan tinggal. Nah, saudara melihat kembali lagi, saya akan hubungkan dua peristiwa tadi. Yang di Matius 5, perjalanan 1 mil itu harus dilakukan oleh orang Ibrani karena terpaksa dia harus berjalan memikul beban. Tetapi kalau dia harus berjalan lebih dari 1 mil, tentu bukan karena terpaksa, tentu bukan lagi karena hukum mengajar mereka. Dan itulah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di Korazim Plato. Dia katakan, kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalan bersamanya sejauh 2 mil. Perjalanan di mil yang kedua dibutuhkan karena cinta. Persis seperti budak yang berkata, di tahun Yobel, setelah tahun Yobel, kalau toh aku akan bekerja, itu bukan karena terpaksa, tetapi karena kerelaan, karena cinta, aku akan melakukan hal ini. Nah, saudara aplikasikan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. None of us yang disebut budak di tempat ini. Semua kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi mental budak itu masih melekat di banyak orang. Kita bekerja, kita melayani, kita melakukan ini, melakukan itu. Semua, sebagian besar, karena terpaksa. Saudaraku, let me tell you, tidak pernah ada berkat-berkat yang akan mengalir. Mujizat hanya terjadi ketika saudara berani bergerak beyond terpaksa, di luar tahun Yobel. Yaitu sekalipun kau punya hak untuk berkata, cukup, that's enough, I'm on my way, I'm on my own. Tapi kalau saudara berani berkata, I will do it anyway, karena cinta, karena kerelaan, di situ saudara baru akan melihat berkat-berkat terjadi. Nah, gambarnya cukup. Saudaraku, saya ingin share sedikit ini satu kesaksian, ya, yang pernah saya dengar. Ada seorang wanita menikah dengan seorang pria yang awalnya kelihatannya baik-baik, tetapi pria itu makin lama makin menjadi kasar, pemabuk, suka berjudi. Setiap malam dia pukul istrinya, dia marah-marah. Dan dia dalam keadaan mabuk, dia bentak-bentak, dia paksa istrinya seperti budak, sediakan makanan, sediakan ini, dipukuli, dibentak-bentak. Setiap pagi kalau dia mau pergi bekerja atau pergi bersama teman-temannya, dia berikan satu list, tulisan-tulisan. Dia katakan, kerjakan A, B, C, dan sebagainya. Masak, cuci piring, begini, terus dia setiap hari, dia berikan satu list pekerjaan kepada istrinya. Dan ketika sore hari, malam hari, dia pukuli istrinya, dia paksa istrinya, dia perbudak istrinya. Saudaraku, istrinya adalah seorang yang takut Tuhan. Dia terus mengucap syukur, berdoa. Satu kali, saudaraku, orang yang terus-menerus hidup dalam abusive manner seperti ini. Satu kali, kedaulatan Tuhan terjadi. Dia sakit dia sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar, dan kemudian dia meninggal. Singkat cerita, setelah beberapa tahun dia meninggal, istrinya menikah lagi dengan seorang anak Tuhan yang luar biasa. Salah satu anggota Full Gospel lah katakan. Ya. Ini orang yang luar biasa. Setelah menikah, beberapa tahun setelah menikah dengan suaminya yang kedua ini, hidupnya begitu harmonis. Satu kali sang istri sedang memberesi tempat pakaiannya, dia beresin tempatnya, dia bersih-bersih. Tiba-tiba dia menemukan satu pucuk kertas yang dulu suaminya yang pertama pernah tinggalkan. Di situ dengan berlinangan air mata, sang istri melihat tulisan yang ditulis oleh suaminya. Jam 8 pagi, masak, jam 9, cuci piring, begini, begitu, terus semuanya. Dia meneteskan air mata. Dia katakan, I'm still doing exactly the same thing. Aku masih melakukan hal yang sama. But this time, I'm doing it because of love. Kali ini aku tetap melakukannya karena cinta. Saudaraku, dia merasakan bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia bukan karena lagi terpaksa melakukan itu, tapi karena cinta. Saudaraku, saya ingin buktikan kepada saudara. Tadi saya katakan, perhatikan geografis daripada posisi semuanya ini. Ya, tadi kita lihat dari Matius 5, kita tahu posisi Yesus bicara tentang khotbah di bukit ini berada di bawah.
Dan Korazim Kleto itu ada di sekitar utara daripada Danau Galilea. Sekarang kalau kita pindah ke Matius 8, ya, lengkap sedikit Matius 8. Saudara akan melihat, saya akan bacakan beberapa ayat dari Matius 8. Saudara akan, saya ajak saudara untuk melihat dari ayat yang kelima sampai seterusnya. Mungkin juga saudara-saudara yang sering mendengar peristiwa ini. Judulnya mulai dari ayat yang kelima, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, saudara harus mengerti Kapernaum itu letaknya di sebelah northeast dan tenggara ya, timur laut ya, northeast daripada Danau Galilea. Nah, saudara, ayat ini berkata begini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring sakit karena hambaku terbaring di rumah karena lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi kata perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Katakan saja sebenarnya, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawah aku ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada yang lain datang, maka ia akan datang. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Islam. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan ini. Bahasa Indonesia disebut, ini seorang perwira yang ada dari Kapernaum. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris, disebut sebagai centurion. Centurion itu adalah satu julukan yang diberikan kepada seorang perwira dari tentara Romawi. Jadi kita bisa tahu persis bahwa orang yang bicara dengan Yesus ini bukan orang Yahudi. Dia adalah centurion, seorang perwira tinggi dari tentara Romawi. Seorang yang tidak kenal Tuhan, seorang yang tidak beribadah kepada Yesus. Dia bahkan bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi. Dia datang kepada Yesus. Saudaraku, ada dua pertanyaan yang mengelitik di hati saya. Yang pertama, kenapa seorang yang begitu tinggi pangkatnya sampai turun ke jalan mencari Yesus hanya untuk minta bantuan tentang budaknya? Coba saudara bayangkan. Ini seorang, katakanlah minimal kolonel atau mungkin brigadir jenderal yang turun ke jalanan mencari tabib, mencari Yesus hanya sekedar untuk bicara supaya Yesus menyembuhkan pembantunya yang adalah orang Ibrani. Dan saudara harus mengerti, orang Romawi itu menjajah orang Yahudi, yaitu orang-orang Ibrani. Dan mereka dijadikan budak di dalam rumah orang Romawi. Tapi ini pemilik budak itu turun ke jalan, minta kesembuhan dari Yesus untuk budaknya yang adalah orang Ibrani. Itu sesuatu yang menggelitik. Ini nggak lazim, saudara. Lalu yang kedua yang membuat saya juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang tentara Romawi ini bisa tahu tentang Yesus? Bagaimana dia bisa tahu dan mengerti siapa Yesus? Nah, saudaraku, izinkan saya memberikan interpretasi sendiri, ya, berdasarkan historical apa yang terjadi. Dan kemudian saudara, kalau saudara lihat dari setelah ayat-ayat tadi, lalu kemudian saudara longkap sedikit, saudara akan melihat ternyata Yesus cuma sekedar mampir di Kapernaum. Kemudian dia meneruskan perjalanannya menuju ke Betsaida. Jadi kalau saya bisa bayangkan di peta, Yesus itu dari timur pergi turun ke bawah sedikit ke Kapernaum. Kemudian dari Kapernaum dia naik lagi ke utara ke Betsaida. Karena di situ ayat-ayat selanjutnya mengatakan Yesus pergi ke rumah Petrus yang ada di Betsaida. Saudara, sesuatu perjalanan yang seperti mutar-mutar. Ngapain Yesus harus ke Kapernaum? Mungkinkah Yesus itu nyasar atau sekedar mau mampir? Saya percaya nggak mungkin itu sekedar kebetulan.
tapi pasti ada sesuatu karya Tuhan yang terjadi. Nah, izinkan saya melukiskan dua kejadian dari peristiwa-peristiwa ini. Sebetulnya ini adalah satu mata rantai yang Tuhan ingin tunjukkan apa yang sebetulnya terjadi. Kembali lagi, saya akan ulang kepada apa yang terjadi di Matius 5 tadi. Yesus sedang mengajar di atas satu bukit di Korazim Plateau. Dan di situ dia sedang mengajar kepada orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Dan ada banyak orang yang mendengar pengajaran Yesus. Mungkinkah pada waktu itu ada seorang Ibrani, seorang yang sangat-sangat sederhana, yang gak punya apa-apa. Katakanlah namanya si Udin. Ya. Si Udin mendengar pengajaran daripada Yesus. Si Udin bertahun-tahun mendengar pengajaran tentang Taurat Musa. Tapi hari itu anak tukang kayu itu bicara sesuatu yang berbeda. Hari itu anak tukang kayu berkata begitu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau kamu direbut bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalan bersamanya sejauh 2 mil. Si Udin ini nggak mengerti tentang apa yang baru saja dia dengar. Tetapi dia mulai memikirkan, merenungkan. Roh Kudus mulai bicara di dalam hatinya. Ada satu kerinduan. Mungkinkah apa yang dikatakan oleh anak tukang kayu ini sesuatu yang luar biasa? Let me put it into practice. Bagaimana kalau saya coba lakukan? Selesai Yesus mengajar murid-muridnya, si Udin berjalan. Kebetulan di wilayah yang menjadi area di dalam the land bridge yang tadi saya katakan. Dan di situ lewat seorang tentara Romawi, seorang centurion yang sedang lewat. Dan seorang centurion ini cukup lelah, dia berjalan cukup jauh. Dia berkata kepada Udin, "Hei, anak muda, silakan kan sini. Bantu saya. Angkat beban ini atas nama Kaisar. By law, si Udin harus angkat." Tapi si Udin lakukan dengan penuh sukacita. Dia angkat beban itu. Wah, dengan semangat. Dia berjalan bersama dengan centurion ini, orang tentara Romawi, sejauh 1 mil. Di sepanjang jalan 1 mil, si Udin bercakap-cakap, bercerita tentang apa yang baru dialami. Hatinya berkobar-kobar tentang pengajaran dari anak tukang kayu ini. Centurion ini mendengarkan dengan seksama. Oke, sekarang sudah berakhir 1 mil. Cukup sampai di sini. Kamu sekarang boleh pulang. Tapi si Udin berkata, "Jangan. Biarkan saya membantu Tuhan. Berjalan 1 mil lagi." Si Udin memikul beban itu 1 mil lagi. Sambil terus bercerita tentang apa yang dia dengar dari anak tukang kayu. Dia bercerita tentang berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang begini. Terus semuanya dia ceritakan. Lewat 1 mil, centurion ini mulai terheran-heran. Kenapa orang ini berbeda? Apa yang membuat dia berbeda? Sepanjang jalan, dia bercerita tentang pengajaran daripada anak tukang kayu. Kemudian dia berkata, "Oke, cukup, sudah 2 mil." Dia bilang, "Izinkan saya memikul lagi." Terus dia pikul, sudah tahu. Kalau saudara lihat dari map, perjalanan dari Korazim Plateau menuju ke Kapernaum, itu jaraknya hampir 10,5 mil. 10,5 kilometer. Kurang lebih 6-7 mil. Saudara, dalam perjalanan 6-7 mil, si Udin melakukannya dengan penuh sukacita. Sampailah mereka di rumah daripada tentara Romawi, centurion ini. Kemudian dia katakan, "Oke, kamu sudah memikul beban terlalu lama, terlalu berat. Ayo, mari makan bersama kami." Diajak makan, dihidangkan makanan. Kemudian karena hari sudah larut malam, beristirahat saja di sini. Setelah besok paginya, tentara Romawi ini berkata, "Kamu mau pulang kemana? Di mana kamu tinggal?" Si Udin berkata, "Saya nggak punya tempat. Saya tinggal di mana-mana. Saya hanya bergelandangan seadanya." Lalu centurion ini berkata, "Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Membantu saya melayani." Si Udin dengan penuh sukacita, "Oh puji Tuhan, saya mau melayani di sini. Saya mau bekerja, saya mau bantu." Si Udin menempatkan dirinya sebagai budak. Tapi centurion itu mengatakan, "Kamu bukan slave. Kamu menjadi bagian daripada keluarga kami." Saudaraku, lama kejadian itu berlalu. Si Udin yang memang biasa hidup pesakitan, hidup apa adanya. Satu kali dia jatuh sakit. Kakinya menjadi berat untuk melangkah. Centurion ini melihat bagaimana Udin melakukan hidupnya sepenuhnya dengan penuh sukacita. Memberikan pekerjaan, memberikan pelayanannya dengan satu kerelaan hati. Dengan penuh cinta. Itulah yang membuat centurion ini. Ketika Udin sakit,
dia pun dengan penuh cinta mencari solusinya. Satu-satunya solusi yang dia pernah dengar dari Udin adalah anak tukang kayu itu. Dia mampu melakukan sesuatu yang besar. Kebetulan didengar oleh Centurion ini, anak tukang kayu itu akan lewat. Dan dia akan mampir lewat daerah sini. Saudaraku, saya terlalu yakin Yesus ke Kapernaum hanya untuk menemukan dua pribadi ini, si Udin dan Centurion ini. Begitu bertemu dengan dia, apa yang Yesus katakan di Matius 5, di Korazin Plato, bahwa kalau kamu berjalan 1 mil, dipaksa berjalan 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Yesus sedang mengatakan, apa yang dulu aku sampaikan kepada Musa di dalam Keluaran 21. Kalau budak itu mengatakan, karena cinta aku mau mengabdi kepada Tuhan, maka dia harus dipulihkan. Dia bukan lagi dianggap sebagai budak. Dia harus diangkat derajatnya, diterima sebagai bagian daripada keluarga. Tuhan ingin buktikan kebenaran firman-Nya. Pada waktu itu, Tuhan datang. Si Udin betul-betul sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Sekarang tuannya, pemilik budak itu, pergi ke jalanan hanya untuk mencari Yesus, supaya Yesus berbuat sesuatu, menyembuhkan si Udin. Dan Yesus katakan, aku akan datang. Tapi Centurion ini, perwira Kapernaum ini berkata, aku nggak layak menerima Tuhan. Katakan sepatah kata saja, and that's enough. Sama seperti aku berkata sepatah kepada prajurit-prajurit di bawah, mereka akan lakukan. Sama seperti jenderal besar berkata, kaisar berkata, sepatah kata, aku akan lakukan. Tuhan dianggap sebagai jenderal paling besar oleh Centurion ini. Cukup katakan sepatah kata, dan hambaku pasti sembuh. Itulah yang membuat Yesus terheran-heran. Iman sebesar ini, bahkan di antara orang Yahudi pun tidak pernah aku temui. Saudaraku, hari itu Tuhan melawat dua pribadi. Si Udin yang pernah mendengar firman Tuhan dan menempatkan firman Tuhan into practice. Hari itu, mujizat terjadi karena si Udin berani berjalan di mil yang kedua. Centurion, ketika dia berani melakukan sesuatu yang di luar normal, sebagai seorang tuan, sebagai seorang pemilik budak, dia cukup memberikan upah dan katakan, Udin, kamu pergi berobat sana. Saya terlalu sibuk untuk ngurusin kamu. Saya punya banyak pekerjaan untuk ngurusin budak seperti kamu. Silakan beli obat. Dan kalau kamu harus mati, matilah. That's normal. Pada waktu itu adalah yang normal dilakukan oleh semua orang. Karena the law requires seperti ini. Tapi Centurion itu berkata begini, enggak, aku enggak akan cuma sekedar beri uang. Aku akan berjalan mencari anak tukang kayu itu, supaya dia menyembuhkan si Udin. Dia berjalan pada mil yang kedua. Berjalan dengan hati yang rela. Di situ Tuhan katakan, yang ini bukan cuma sekedar biasa-biasa saja. Ini iman yang luar biasa. Saudaraku, aplikasi yang sederhana buat semua kita, saya ingin sampaikan, tidak pernah ada mujizat terjadi pada mil yang pertama. Mujizat selalu terjadi pada mil yang kedua. And on. Kalau saudara mau melihat rumah tanggamu diberkati Tuhan, kalau sekedar karena wajib engkau membiayai istrimu, karena wajib engkau pulang ke rumah, karena wajib engkau lakukan ini, lakukan itu, you have only walk on the first mile. Tapi kalau saudara berani mengikuti pernyataan anak tukang kayu, yaitu apa yang Yesus katakan di Matius ini, berjalan pada mil yang kedua, disitulah baru engkau akan melihat mujizat terjadi. Di mil yang kedua, warnanya bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban. Di mil yang kedua, warnanya adalah cinta dan kerelaan hati. Kalau saudara mau bekerja, mau berumah tangga, mau melayani, bukan cuma sekedar karena wajib melakukan, tapi karena cinta, karena rela, you will see miracle. Saudaraku, saya terlalu banyak mempunyai begitu banyak kesaksian dalam hidup saya, bahwa semua mujizat yang terjadi dalam setiap pribadi, setiap poin yang saya temukan, selalu terjadi karena ada pribadi yang memilih untuk berjalan pada mil yang kedua. Mungkin karena waktu yang sudah sangat singkat, saya ingin berikan satu mungkin kalau ada sempat saya berikan dua testimoni. Yang pertama, saya mendengar, saya sedang di pesawat
dan saya membaca satu artikel. Di artikel itu sesuatu kisah yang menarik karena judulnya itu menarik. Judulnya berkata begini, "There must be God in Massachusetts." Pasti ada Tuhan di Massachusetts. Saudaraku, saya mulai membaca artikel itu. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang wanita bernama Eddie Taylor. Eddie Taylor ini mempunyai suami dan 3 orang anak. Suami, istri, dan 3 orang anak ini berdoa. Mereka tinggal di Waltham, Massachusetts. Itu satu kota kecil berdekatan dengan Boston. Dan di situ mereka berdoa untuk terobosan supaya sang suami bisa dapat pekerjaan. Singkat cerita, sang suami dapat pekerjaan di Jepang. Di salah satu perusahaan minyak dan dia akan dibawa ke Jepang. Wah, suami, istri, anak-anak bersyukur. Papa akan berangkat duluan. Ya, suami daripada Eddie Taylor akan berangkat. Setelah dia berangkat, setiap hari dia tulis surat kepada istri dan anak-anaknya. Setiap sore, Eddie Taylor sebelum makan malam, dia bacakan surat dari Papa. Cerita tentang begini-begini. Wah, seluruh keluarga bersuka cita. Lalu mereka berdoa dan mereka makan. Tiap-tiap hari seperti itu. Satu minggu surat tidak datang. 1 bulan tidak datang. 3 bulan tidak datang. Setengah tahun. Akhirnya surat yang ditunggu-tunggu datang. Begitu surat itu dibuka, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh seluruh keluarga. Ketika surat itu dibuka, Eddie Taylor mulai meneteskan air mata. Lalu anaknya yang paling kecil berumur 7-8 tahun memegang tangan mamanya. "Mami, is everything okay?" Maminya terdiam. Lalu anak itu berkata begini, "Mami, is Daddy not coming home?" Apakah Daddy tidak akan pulang lagi? Eddie Taylor menganggukkan kepala. "Ya, Daddy will never come home." Lalu dia bacakan begini. Suaminya menulis surat begini. "Istriku, aku nggak tahu harus bicara bagaimana. Lebih baik aku jujur. Aku bertemu dengan seorang wanita di sini. Dan kami memutuskan untuk menikah. Jadi aku tidak akan pulang kembali lagi ke Waltham, Massachusetts. Katakan selamat tinggal kepada anak-anak kita." Kemudian lama berlalu. Eddie Taylor harus membanting tulang menghidupi 3 orang anak. Setelah beberapa tahun, datang lagi surat dari mantan suaminya. Dan suaminya berkata, "Edith, aku divonis dokter kena kanker dan aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Sekarang kami punya 2 orang anak di sini. Dan anak-anak ini masih kecil-kecil. Istriku masih terlalu muda." Istrinya adalah orang Filipina. Dan dia berkata begini, "Kalau aku mati, izinkan istriku dan anak-anak tinggal bersamamu." Eddie Taylor tulis surat balik lagi. "Aku untuk hidup buat menghidupi 3 anak kita aja berat, bukan main. Tapi nggak usah takut. Kirimkan anak-anakmu dan istrimu. Aku akan ajar mereka bekerja." Singkat cerita, suaminya meninggal. Istri mudanya dengan 2 orang anaknya pergi ke Massachusetts. Dan di situ diabadikan satu foto yang sangat indah di mana Eddie Taylor memeluk istri muda dari suaminya dan 2 anak-anak kecilnya dengan penuh kasih. Dan sejak hari itu diajarkan mereka bekerja. Saudaraku, reporter yang menulis artikel ini nggak tahu harus memberi judul apa. Dia memberi judul begini, "There must be God in Massachusetts." Pasti ada Tuhan di Massachusetts. Saudaraku, kalau saudara berani melangkah pada mil yang kedua, people will see God in your life. Orang akan melihat Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua, ini adalah cerita nyata yang saya pernah temukan juga. Masih di Massachusetts. Ada sepasang suami istri. Istrinya begitu cantik, suaminya biasa-biasa saja. Suaminya dikuasai dengan satu rasa cemburu yang luar biasa. Setelah mereka mempunyai 2-3 orang anak, satu sore suaminya pulang dan dia bawa uric acid dan dia lemparkan ke muka istrinya. Istrinya menjadi cacat seluruh muka dan kemudian dia tinggalkan istrinya. Tidak pernah kembali lagi. Istri yang sekarang mukanya menjadi cacat harus bekerja membanting tulang, menghidupi 3 orang anaknya. Singkat cerita, setelah sekian puluh tahun, suaminya jatuh sakit. Dan datang dalam keadaan sakit, bangkrut, tidak punya apa-apa, ke rumah. Minta untuk diterima kembali. Anak-anaknya berkokoh.
bersikeras. Dia katakan, kita tidak punya lagi papa. Kita tidak kenal papa seperti ini. Di hati kami, papa sudah mati. Anak-anaknya menolak. Istrinya berkata, anak-anakku, ini tetap papaku. Ini darah daging yang melahirkan kalian. Terima papa. Anak-anak berkata, tidak, kami tidak mau terima. Karena semua anak menolak. Sang istri menempatkan suaminya di rumah sakit. Istrinya sebagai juru rawat, bekerja di rumah sakit. Tiap-tiap hari ada satu rumah sakit di Boston, namanya Beth Israel Deaconess. Saudaraku, istrinya setiap hari di Beth Israel merawat suaminya. Setelah dia bekerja, pada setiap sore, dia baringkan suaminya di pangkuannya, dirawat luka-lukanya. Bekas-bekas nanah di seluruh tubuhnya, dirawat sendiri, dibersihkan. Dan istrinya terus mengusap-usap suaminya. Sampai suaminya tidur, baru istrinya pulang ke rumah. Tiap-tiap hari. Singkat cerita, suaminya dipanggil pulang Tuhan, meninggal. Pada waktu suaminya meninggal, janitor, orang yang membersihkan lantai, tukang kebun, juru-juru rawat, dokter meneteskan air mata. Dan mereka mengatakan, saya mau terima Tuhan yang disembah wanita ini. Kenapa? Karena tiap-tiap hari saya melihat the gospel dalam flesh and blood, Injil di dalam darah dan daging yang kami saksikan di depan mata. Wanita ini tidak perlu melayani suaminya seperti itu. Wanita ini cukup mengatakan, aku sudah ampuni, tapi go on with your life. Tapi dia melangkah pada mil yang kedua. Ketika dia berani melangkah pada mil yang kedua, mujizat terjadi pada waktu itu. Saudaraku, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Bangsa kita sedang merana. Begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang lapar hari-hari. Kalau kita para pengusaha, we keep on satisfying ourselves. Kita mengatakan, oh, I'm okay, saya aman, saya cukup berdoa, saya cukup melakukan seperlunya. You will never see anything. Tapi kalau saudara berani melangkah pada mil yang kedua, saudara akan melihat mujizat, termasuk mujizat bagi bangsa ini. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Untuk melakukan mil kedua karena kasih. Tapi dalam situasi survival mode atau stop mode seperti sekarang ini, karena COVID-19, apakah Pak Stephen ada tipsnya bagaimana caranya kita tetap bisa melakukan mil kedua? Demikian pertanyaannya, Pak Stephen. Sebetulnya ada banyak hal yang saudara dan saya bisa lakukan. Ya, ini bukan hanya berhubungan dengan apa yang terjadi di situasi sekarang ini. Secara general saya ingin sampaikan, Tuhan punya rencana bagi setiap pribadi. Saudara menjadi seorang pengusaha, saudara menjadi seorang businessman, atau apapun seorang eksekutif di dalam satu perusahaan. That's not by chance. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Itu karena Tuhan punya rencana. Nah, kalau saudara belum sadarkan akan kebenaran ini, saudara nggak akan bisa melangkah di jalan itu. Kalau kita sadar bahwa saya ada di posisi ini karena Tuhan punya rencana. Nanti kalau saudara ada kesempatan, saudara bisa lihat, ada berkali-kali, ada yang namanya the golden moment dalam hidup manusia. Di kitab Esther 4, ada satu kisah di mana Esther, seorang Yahudi yang tidak sengaja terus dibawa naik menjadi ratu pada zaman kerajaan Raja Ahasiweros. Waktu Esther menjadi ratu, terjadi satu peristiwa di mana orang Yahudi untuk pertama kalinya akan dibantai dari seluruh muka bumi. Itu the first Holocaust istilahnya. Ya. Dan pada waktu itu ada satu sikap dari Esther yang Esther sendiri katakan, aku nggak bisa buat apa-apa, aku nggak mampu berbuat apa-apa, aku bahkan diminta untuk menghadap raja aja enggak. Tapi ada satu nasihat dari ayah daripada Esther, itu pamannya sendiri, yang bernama Mordekai. Mordekai berkata begini, Esther, kalau kamu diam, maka pertolongan bagi orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi mungkin untuk waktu yang seperti ini, engkau diangkat menjadi ratu. Nah, saudara, pertanyaan ini menggelitik di dalam hati saya. Kalau saya diam, Indonesia pasti akan tetap aman. Indonesia pasti akan tetap diberkati Tuhan. Tapi pertolongan bagi orang-orang yang lapar di Indonesia akan datang dari tempat lain. If I stay quiet. Tapi mungkin Tuhan punya rencana bahwa saya jadi pengusaha dan masih hidup sampai hari ini di Indonesia dalam peristiwa COVID-19. Mungkin ini untuk tujuan Tuhan. Nah, saudaraku,
Saya ingin dorong dan encourage setiap pribadi di tempat ini. Do something. Berdoa. Tuhan, saya harus lakukan apa? Saudaraku, pada waktu saya sebagai gembala sidang, pada waktu kita melihat ini, ada banyak orang-orang yang betul-betul susah. Kalau yang namanya sekarang kita ini susah. Kita ini susahnya apa? Paling bosen di rumah. Nggak bisa begini, nggak bisa begitu, dan sebagainya. Orang lain bisa nggak makan. Nah, kalau kita berdiam diri saja, mereka akan tetap hidup karena Tuhan akan pelihara mereka. Ada begitu banyak orang-orang yang susah. Pemerintah sendiri nggak bisa lakukan semuanya. We have to do something collectively. Lakukan sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena untuk tujuan inilah, you do the extra mile. Mungkin secara garis besar. Saya nggak ingin bicara secara spesifik karena saya percaya Tuhan pasti akan bicara kepada setiap pribadi. Bagaimana caranya? Do something. Tanda akhir zaman. Saya nggak bisa ngomong ini pertanda akhir zaman. Sebenarnya firman Tuhan katakan, ya, tanda-tanda akhir zaman itu bukan hanya ini. Ada banyak. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kamu akan melihat kelaparan dan sebagainya. Saudaraku, sebetulnya mungkin lebih baik ini. Yang jelas begini. Kalau ini manusia ya, ini saya lihat cara berpikir orang. Mereka terlalu fokus kepada kapan itu akhir zaman. Katakanlah akhir zaman tahun 2023 gitu ya. Tapi kalau saudara dan saya mungkin mati besok, apakah bukan berarti akhir zaman for us adalah besok? Ngapain kita fokus kepada akhir zaman itu tahun berapa, tanda-tandanya seperti apa? Kenapa kita nggak fokus kepada ketika saya masih punya chance untuk do something? Kenapa nggak saya lakukan ini lebih baik daripada kita mikirin kapan ini berakhirnya? Gitu. Jadi buat saya pribadi, saya nggak tahu. Dan kalau ada orang yang mengatakan dia tahu, itu nabi palsu. Karena firman Tuhan bilang nggak akan ada yang tahu. Gitu. Orang mulai roh agamawi mulai mengajarkan begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya terjadi penyesatan. Lebih baik kita fokus. Semasa saya masih hidup, semasa saya masih ada, berarti Tuhan masih punya rencana. Dan saya harus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saya pikir lebih tepat dan lebih baik untuk kita fokus ke sana. Berkata jujur bahwa saya pasti sedang berbohong kalau saya tahu ini ulah Tuhan, ulah setan, ulah manusia. Gitu ya. Sampai hari ini terjadi banyak perdebatan mengatakan ini adalah salah satu senjata biological chemical yang dibuat manusia dan toh juga nggak bisa dibuktikan. Apakah ini dari si A, dari si B, Amerika menyalahkan China, China menyalahkan si ini, nggak akan ada akhirnya. Tapi saya selalu lebih condong ya Pak Rahmat ya, untuk berpikir seperti ini, bahwa ada kalanya di dalam Yohanes 9 ada satu ketika di mana murid-murid Tuhan bertemu dengan seorang buta yang sejak lahir buta. Lalu mereka bertanya, Tuhan siapa yang salah? Orang tuanya yang salah, orang ini yang salah? Dan Tuhan berkata begini, bukan orang tuanya, bukan orang ini. Loh, jadi sepertinya siapa yang salah? Kenapa dia buta? Tuhan bilang begini, tapi dia buta supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, saya lebih condong untuk melihat segala sesuatu. Apa rencana Tuhan? Kalau ini Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, yang tidak bisa kita cegah, ya, di mana saya nggak bisa cegah, pemerintah nggak bisa cegah, bahkan seluruh dunia nggak bisa cegah. Saudaraku, justru dalam keadaan seperti ini, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan duduk diam dan bertanya, Tuhan punya rencana apa? Kenapa saya hidup melihat peristiwa ini terjadi? Nah, kalau kita fokus ke sana, saya percaya kita akan jauh menjadi berdampak secara luar biasa daripada kita mencoba mengurai ini siapa yang salah, ini siapa dan sebagainya. Ada banyak peristiwa di dalam dan ini terus terang ada banyak hamba-hamba Tuhan coba saling tuding, coba saling bernubuat dengan dibuat-buat kalau perlu. Gitu ya. Wah ini begini, akhirnya jadi jelimet dan nggak membawa kemuliaan Tuhan sama sekali. Orang jadi tambah bingung. Bukannya diadres sesuatu yang let's think dan
do something gitu ya, yang jauh lebih bermanfaat daripada kita mikirkan ini salah siapa, ini karena apa, kenapa begini, apa Tuhan sedang murka, apa iblis sedang bereaksi dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi satu hal saya percaya, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu Roma 8 ayat 28 katakan dengan jelas. Berarti saya percaya dalam hal ini pun Tuhan punya rencana. Tuhan turut bekerja. Mungkinkah di dalam keadaan seperti ini, ketika semua orang bingung, ketika semua orang menyalahkan sana sini dan sebagainya, anak-anak Tuhan diam-diam melakukan sesuatu yang positif. Saudaraku, kalau ini kita sama-sama lakukan seperti ini, saya percaya orang akan melihat. Saya share sedikit ya. Gereja yang saya pimpin, saya sebagai seorang pembina dari Yayasan Sipinak. Sejak 2 bulan yang lalu, saya melihat bahwa ada begitu banyak orang mulai susah dan mulai di PHK. Karena saya melihat jemaat yang saya pimpin sendiri. Kemudian saya gerakan beberapa teman-teman pengusaha, ayo kita lakukan sesuatu. Kita kumpulkan sebagian dari kelebihan kita. Kita santuni mereka. Kita beri mereka makan selama COVID ini. Ya, setiap minggu, satu keluarga bisa makan 150.000, bisa cukup untuk beri bahan makanan. Karena mereka udah nggak bekerja, mereka di PHK, nggak dapat pesangon, dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan ada begitu banyak orang yang mulai terlibat. Dan sekarang kemudian ada banyak jemaat, termasuk gembala-gembala dari luar, bertanya, Pak, bisa nggak jemaat kami juga bisa dibantu? Dia ada yang punya jemaat 30, 40, 50 orang. Dan saudaraku, kalau ini dipikul sama-sama, daripada kita ngeributin ini, itu, dan sebagainya, yang punya jualan sembako bisa diuntungkan, yang tukang-tukang gojek bisa dibayar untuk nganterin makanan, dan yang orang yang nggak makan bisa makan. Coba kalau kita berpikir seperti ini semua, ya, selama ini 3 bulan, mungkin 2-3 bulan atau 4 bulan ke depan, saya percaya minimal something bisa kita pikul bersama-sama, dan orang-orang akan bersyukur tiap-tiap hari. Saya yakin, saya terlalu yakin. Setiap malam nanti jam 8 malam saya juga akan mulai Zoom prayers meeting lagi. Tiap-tiap malam ada aja orang yang mengatakan terima kasih Tuhan dan mendoakan, terus mendoakan. Karena apa? Mereka merasakan sukacitanya, mereka merasakan ada dampaknya. Nah, itu jauh lebih positif daripada kita fokus ke arah sesuatu yang sampai sekarang pun Gedung Putih nggak tahu penyebabnya apa. Jadi saya akan stipulating aja kalau saya bilang, oh ini karena begini, karena begini. Saya cuma so tahu aja sebetulnya. Dengan Zoom meeting ini, kita harus go extra mile, saudara. Dulu kita mau ke chapter meeting, susahnya minta ampun. Mau melayani ke tempat lain harus terbang. Hari ini dengan Zoom meeting, kita sudah bisa ketemu. Jadi hari-hari ini banyak jiwa kita bisa undang. Ya. Saya percaya dengan persiapan seperti ini, menurut saya RCP 5 ini sudah go extra miles. Ya. Karena ada extra mile, miracle will happen. Ya. Go extra mile, miracle will happen. Oke, saya keep moving on. Saya percaya akan banyak terjadi mukjizat di RCP 5. Thank you, Adi. Amin. Pada Bapak kami, Pak Stephen Purwanto, yang sudah meluangkan waktu. Saya jujur Pak, Bapak sharingnya, waduh, 1 jam ini saya Pak. Saya senang sekali Pak. Kita lihat pada member nggak ada lift ya, jarang ada lift ya. Ya, terima kasih Pak Purwanto sekali lagi. Dan untuk ketiga pesaksinya juga, thank you luar biasa. Apalagi yang dari luar negeri, dari Malaysia ya, yang sudah meluangkan waktu. Mungkin sudah lapar sekali nih sekarang dia. Ya, oke, mari kita Selesai sudah video pada kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya guys. Terima kasih.